ini kita mau mencoba mempreview DJI Mavic yang akan direview oleh Om Andri, kebetulan salah satu member dari pasukan drone Bogor Indonesia. Seperti tadi dilihat, baru saja melakukan kalibrasi untuk kompas. Oke Om Andri, saya mau tanya-tanya nih. Ini DJI Mavic ini DJI Mavic ini kategori selfie drone ya, kategori selfie drone. Di mana pesaingnya itu ada GoPro Karma ya, ada Karma ya, Karma GoPro, salah satu selfie drone yang menggunakan gimbal. Selain selfie drone sejenis yang Mavic dan Karma pun ada drone selfie yang lain seperti kayak ada Dubi, terus kemudian Shiro Mini. Tapi mereka itu tidak menggunakan gimbal selfie drone yang. Nah ini DJI Mavic ini menggunakan gimbal. Kelebihannya itu DJI Mavic itu apa sih yang Om Andri rasakan selama ini yang setelah menggunakan DJI Mavic? Nyolong spot. Jadi kalau nyolong spot, buru-buru kabur, terbang cepet ya. Iya. Diomelin, lipat cepet kabur lagi. Oh jadi ini juga DJI Mavic ini bisa dilipat, bisa masuk kantong, ya bukan masuk kantong saku juga sih, tapi bisa masuk kantong tas dengan ukuran yang compact. Ya. Terus, nah ini dari propellernya pun dia tidak perlu dibuka, jadi dia mudah mengunci seperti ini ya. Ya. Terus kemudian dari size-nya, dari ukurannya, sepertinya ini kalau ngomongin ukuran frame ya sekitar 300 mm ya. Kalau ditumpuk ya, ditumpuk sama Phantom 3 sama ini. Ujung Sama sini, ya? ujung sini sama. Ada gimbalnya. Digoyangin aja tuh, coba dites. Nah, gimbalnya ini cukup stabil dengan ukuran gimbal yang mini. Ini tidak terlalu besar karena sesuai dengan ukuran body dari si DJI Mavic Pro-nya ini sendiri. Ini kisaran harga berapa, Mas Andri? Kalau yang satu remote, satu drone, 15-an ya. Tapi kalau 3 baterai, terus sama car charger, sama hub charger, sama tas, 19,2. Oke, ini sekitar 15 sampai 19,2. Terus ini ada dari fungsi-fungsi yang ada di DJI Mavic ini ada fitur apa aja? VPS seperti Phantom 3 Pro ke bawah, Phantom 4 ada kamera sensor ke bawah sama kamera sensor ke depan. Terus kelebihan sedikit di atas Phantom 4 dia bisa touch to focus, jadi bokeh ya, jadi belakangnya blur. Karena dia f-nya 2.2, sedangkan Phantom 4 sama dengan Phantom 3 tuh di f2.8. Lensa kalau Phantom 4, Phantom 3 20 mili, dia 27 mili. Jadi lebih dekat, lebih tele. Oke. Dibanding Kalau fitur-fitur yang standar yang seperti DJI punya yang lain seperti Follow Me itu artinya udah pasti ada, ya. dia punya kelebihan sekarang ada fitur spotlight sama profile. Jadi nanti kita bisa demo Mas di tengah, nanti IOC-nya bergerak, nanti dia bisa ngorbit di orbital ya. Oke. Jadi Follow Me dengan tipe orbital mungkin ya maksudnya ya. Iya, betul. Ini saya rasain ada seperti kayak angin keluar, Ya, heatsink. ada heatsinknya di bawah. Jadi ada angin keluar, ini mungkin fungsinya untuk pendingin. Iya. Ya, untuk pendingin. Ini salah satu kelebihan yang unik juga dari DJI Mavic ini. Ini baru dipegang, tadi terbang sekitar ada kurang lebih 9 menit 10 menit ya. 10 menit. Ini lumayan cukup panas kondisinya, dan cuaca di sini juga cukup. Jadi Ada catatan lucu mengenai pendingin. Dia tahu kondisi environment, temperatur di sekitar kita. Seperti kemarin saya terbang di Korea, dia sempat marah karena saya terbang di minus 3 derajat dan heatsink udah nggak nyala sama sekali karena dia nggak mau memberi pendingin ke dalam. Jadi heatsink dia matikan dan dia bilang di sini bahwa temperatur area Anda itu udah minus 3, Anda harus pulang. Saya paksa masih mau, cuma dia bilang tetap aja warning akan keluar terus. kalau misalnya ngomong-ngomong temperatur, itu di bawah berapa derajat Celcius sih sebetulnya yang Aturan di buku manualnya 0. 0 udah harus nggak bisa lagi. Jadi kemarin saya paksa Nah kalau maksimalnya 40 derajat. 40 derajat. Ya ini sekitar ada 20 derajat atau Iya. 20 derajat lah. Makanya DJI Mavic Pro ini juga salah satu fungsinya juga dilengkapi dengan heatsink seperti ini nih. Bisa dilihat nih ada jaring-jaringnya. Nah ini keluar angin dari sini. Terus ada sensor-sensornya juga nih. Ini sensor kan ya, Andri ya? Ini sensor seperti Phantom 3.
Ya. Ini sensor, ini yang kecil ini sensor Phantom 4. Ya. Ini sensor Phantom 4. Jadi ada 4 yang dari Phantom 4, 2 dari Phantom 3 VPS. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 Ya, sensor ya. itu yang mata dan Ya. ini VPS. Ya. Terus Jadi dari 6 total. Nah, sekarang kita ngomongin motor. Ini kalau dari motor sepertinya ukuran size 1306 1306. Ya kalau sekitar kV saya belum bisa memastikan berapa kV-nya. Cuman yang jelas ini ukuran size motor sekitar 1306 cukup mini. Tapi dia bisa mengoperasikan propeller ukuran 8 inch 8330F. Ya jadi bisa dipastikan ini propeller 8 inch. Apalagi mungkin kita coba terbangkan aja Om Andri ya. Boleh. Oke. Mungkin kita bisa ambil satu orang untuk tes spotlight ke tengah. Argus ke depan coba. Tes spotlight ke depan. Enggak, karena Nah, oke, saya ambil active track. Terus ini karena baru pertama saya oke. Saya tutup tutorialnya. Oke. Saya arahin ke objeknya. Oke. Seperti ini. Oke, ini udah locking. Ya, udah locking. Terus saya hidupkan spotlight. Oke. Aircraft terlalu rendah, minta naik dikit. Oke. Oh, dia ada Jalan ke sana, notifikasinya. ke tengah. Jalan. Bisa kita lihat ya. Ke kiri, kalau saya maju, dia akan fokus ke objeknya. Oke, ini udah fitur follow me-nya udah aktif ya. Walaupun saya tekan tombol maju, Ya. tapi dia nggak maju. Dia majunya Dia ke situ. mengikuti ke arah objek ya. Iya, ke arah Oke, objek. ini fitur follow me-nya sudah berjalan, bisa dilihat. Seperti ini. Jadi jangan kebingungan ngelihat orientasinya, jangan ke drone, Ya. tapi ke objek. Oke. Seperti ini. Terus saya bisa muter ke belakang dia. Kalau tanpa dengan ini ada notifikasi apa nih? Biasanya ada obstacle, tadi kayaknya ada banyak ini ya, laron atau apa ini. Oh, Jadi oke. saya stop dulu. Ya. Jadi ada banyak objek yang ada di ground seperti kayak ada mungkin burung, capung dan yang lain-lain itu juga mungkin bisa terdeteksi gitu. Bisa. Oke. Kalau misalnya tanpa dikendalikan secara manual dengan adanya pitching Kalau dan kita roll diamin, seperti ini. kalau kita diamin ya dia akhirnya akan diam di tengah seperti tripod aja. Oh. Tetap dia masih ngejar si objek. Jadi mungkin panorama mungkin Iya. ya. Oke. Nah, jadi dia kayak nunggu aja Iya. sampai si objek berputar, dia akan mengelilingi si objek. Iya, Jadi oke, kalau oke. kita suruh samperin aja. Oke. Nah ini kalau kita di atasnya dia akan muter body Mm-mm. seperti itu. Nah ini kelemahan dia, Mm-mm. itu dia tidak bisa cepat kecuali nanti kita akan lihat di versi Inspire 2 ya. Oh. Di Inspire 2 dia lebih rigid. Kalau dengan seperti menjalankan fitur seperti ini menggunakan mode sport itu gimana itu Om Andri? Oke, kalau mode sport itu lebih ke arah untuk bentar, saya lihat orientasinya dulu. Oke. Saya tarik dulu. Ya. Ini kalau mau mode sport, kita bisa lihat speednya ya. Di Mavic ini ada fitur mode sportnya juga, jadi kecepatannya bisa bertambah sekitar 60 km per jam mungkin Ini ya. agresif sekali. Agresif ya. Oke, cukup lumayan agresif. Di sini anginnya lumayan cukup agak sedikit kerasa, tapi tidak terlalu begitu kencang, jadi memang cukup mendukung lah untuk memainkan selfie drone dengan ukuran yang minim seperti ini. Cukup agresif. Kelebihan terakhir adalah kalau kita suka main di video, Ya. dia ada mode tripod. Tripod ini akan bikin drone kita seperti kalau di unit namanya turtle mode ya. Jadi Oke. pelan banget tuh. Ya. Biar kita fullin begini dia jalannya sangat Jalannya pelan. pelan. Oke. Jadi dia memastikan kadang kalau kita suka ngedit video kita harus korban trimming video karena Iya. gambarnya terlalu patah-patah ya. Iya. Pergerakan tripod mode ini jadi tidak terlalu agresif. Jadi kita walaupun kita memainkan pitching atau throttle yang ekstrim, Iya. dia akan tetap stabil dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat itu untuk menjaga kestabilan dari Tuh. drone itu sendiri sehingga menghasilkan gambar dengan kualitas yang cukup bagus. Ditambah lagi kalau kita tidak menggunakan remote, kalau kita pengen handphone aja connect ke dia pakai wifi, Oh, bisa ya. nah, bisa dia kelebihannya kalau handphone ini mendukung frekuensi di 5,8 giga, Ya. dia akan bebas dari gangguan 2,4 di sekitar kita. Oh. Cuma ada dua hal, dia akan langsung masuk ke mode tripod dan bisa ngebut. Oh.
karena dia tahu kita pakai handphone. Jadi resiko kendali kita yang kurang efektif atau beresiko kehilangan kendali itu lebih rendah. Kedua, jaraknya juga paling jauh 80 meter, naik ke atas 50 meter dibatasi. Kalau pakai remote kan bisa 8 kilo dia paling jauh. Terus kalau dari jangkauan jarak terbangnya sendiri sudah sampai berapa? 8 kilo. 8 km. Saya baru tes di 2 kilo. 2 kilo. Tapi itu dengan FPV yang masih bisa terpantau? Bisa. Kalau saya ngelihat unitnya udah nggak kelihatan ya. Itu udah nggak kelihatan. Ngelihat di sini dia lebih stabil sih gambarnya sih. Nah kalau dari ukuran dari FPV-nya ini maksimal di berapa kilo terakhir bisa terpantau yang pernah dirasakan? 2 kilo nggak ada masalah Pak. 2 kilo nggak ada masalah. Oke. Oke, terus apa lagi nih kira-kira dari selfie drone DJI Mavic Pro ini? Yang saya suka sih dia kalau terbang indoor ya. Ya, indoor. Terbang indoor dia stabil banget. Ya. Mungkin itu sudah ada di zaman Phantom 4. Ya. Jadi saya masukin ke kamar atau ke ruangan Ya. yang banyak obstacle, dia tahu dia masih bisa terbang, nggak ada masalah. Terus begitu dia masuk keluar, baru dia locking GPS, masih bisa lanjut. Jadi selfie drone ini emang salah satu mungkin jenis drone yang memang diprioritaskan untuk di indoor juga, tidak seperti drone aerial yang lainnya yang ukurannya cukup besar, di mana sifatnya tidak terlalu efektif dan tidak terlalu aman untuk digunakan di indoor. Nah, sedangkan DJI Mavic Pro ini bisa digunakan untuk indoor. Jadi kalau misalnya ada wedding di dalam indoor, sebaiknya menggunakan DJI Mavic Pro. Jadi tidak menggunakan drone dengan kategori aerial yang bisa cukup membahayakan dan membuat juga bising yang mengganggu dari tamu-tamu undangan itu. Jadi kalau ini cukup bikin nyaman juga, nggak terlalu berisik dari propellernya juga. Oke. Terakhir mungkin kalau kita panik ya. Oh ya. Misalnya kita pakai tripod mode atau spotlight atau profile, kita bisa tekan tombol pause. Ya. Ini untuk kontrol terhadap kita panik, dia berhenti. Jadi dia tidak bisa diperintah lagi kalau kita panik. Setelah kita tekan tombol pause, baru kita bisa stop perintah profile atau spotlight. Bedanya spotlight dengan profile. Bisa dicobain. Bisa. Jadi kalau Mas Agus jalan Agus, lagi. Coba lagi. Cukup di drag aja ya. Ya, di drag. Saya tekan record. Lalu saya coba jalan. Jalan. Oke. Kalau saya panik, posisi saya gimana? Saya bisa tekan tombol stop atau saya bisa tekan tombol pause. Oke. Stop dulu, stop. Stop. Bentar, saya ulang lagi sedikit. Oke. Saya pakai active track untuk ambil objek. Terus saya main di spotlight. Terus saya arahin seperti ini. Lalu saya panik, saya bisa tekan tombol pause. Maka dia akan berhenti semua fitur yang berfungsi. Kayak gitu. Sehingga saya bisa menggunakan kembali dengan prosedur manual yang biasa saya pakai. Kayak gitu. Ini saya dari tadi belum memperhatikan koneksi dari remote transmitter ini ke Kabel. ke handphone ini melalui kabel ya. Jadi dari kabel micro USB yang ada di handphone dikoneksikan ke remote transmitter. Jadi sepertinya nggak kelihatan kabelnya ini. Iya. Inilah salah satu kelebihan DJI Mavic Pro juga. Jadi kabelnya itu nggak kelihatan. Jadi nggak bertebaran banyak kabel di mana-mana. Kalau kita mau pakai iPad, kabel ini harus dilepas. Ya. Lalu kita bisa konekin ke bawah. Ini untuk iPad. Lalu ini bisa lebih benggang lagi, tapi iPad-nya kondisinya kalau mini masih bisa lebar. Tapi kalau iPad Air yang besar harus potret kondisinya ke bawah. Dan untuk spesifikasi handphone ini RAM 3 GB juga. Sebenarnya sih sama halnya dengan Phantom 4 ya. Sebaiknya sih minimum 2 GB sih udah aman. Iya. Dan tidak selalu harus iPhone juga ya. Jadi yang penting support DJI itu. Iya, saya agak kecewa dengan iPhone mungkin masalah mindahin video. Kan dia harus bisa dibilang banci iTunes. Jadi harus kembali ke laptop, ambil filenya dan sebagainya. Kalau Android kan bisa copy paste pakai OTG. Oh iya, lebih simpel ya. Simpel. Ini sudah cukup ya kita untuk preview DJI Mavic Pro ini dari pasukan drone Boga Indonesia. Terima kasih. Kalau kita susah karena landasannya jelek, cara nangkepnya gampang.
Nggak usah harus landing ke bawah. Oh, panas. Di mana-mana tuh kalau DJI itu menyarankan baterai itu harus benar-benar habis baru diisi ulang. Jadi nggak bisa kita masih ada sisa seperti ini, masih sisa sekitar 30-38%. Ini kita pakai lanjut dengan isi ulang. Nah, tapi dia mensiasatinya karena agak sulit kita menghabiskan baterai bengong di tengah lapangan. Ya. Dia bisa pakai seperti ini. Dijadikan USB. Terus jadi USB. Saya bisa pakai charging. Saya pakai buat ngecas remote-nya. Karena remote-nya kan ini bisa dibilang boros banget. Ya. Saya baru terbang udah 68% dari satu baterai. Jadi bisa dibilang ini baterainya sangat boros. Jadi sambil saya nyari spot area baru, saya buka ini, saya connecting ke sini. Lalu Jadi minta baterai dari sini ya? iya, saya nyalakan, ketika saya nyalain drone, terus saya charge. Anda juga bisa double langsung ngecas dengan handphone Anda. Incase nanti kalau misalnya baterai handphone Anda juga udah mau habis, ya, ini kita habisin. Jadi bisa fungsi sebagai power bank juga? Power bank, iya. Oke. Ini lumayan cepat, dia 2 ampere outputnya, jadi ngebut dia ngecasnya. Salam terbang pasukan drone Bogor Indonesia!